Imam Syafi'i bersendirian dalam masalah mensunahkan kunut subuh. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa, kami ingin meluruskan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu sultan kelompok sebelah, yaitu Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Tiada lain, ustadz tersebut adalah Badrus Salam LC. Dalam salah satu ceramah yang sudah beredar di YouTube, silakan cek dalam channel Al-Fanat TV. Channel Al-Fanat TV. Judulnya, Mengapa Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh? Mengapa Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh? Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC di channel YouTube Al-Fanat TV. Di video itu sangat jelas sekali Badrus Salam LC Al-Wahabi ini berkata bahwa 3 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal tidak mensyariatkan kunut subuh. Dengan begitu akan terkesan bahwa Imam Syafi'i ini hanya seorang diri menganjurkan ataupun mensyariatkan kunut subuh. Karena 3 imam mazhab ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, maupun Imam Ahmad bin Hambal, kata Badrus Salam LC Al-Wahabi, ketiganya ini tidak mensyariatkan kunut subuh. Sekarang mari kita bongkar, apakah benar pernyataan Badrus Salam LC Al-Wahabi ini? Maka jawabannya, ini merupakan sebuah kedustaan atas nama Imam Mujtahid Mutlak Mustaqil atau Imam Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih, yaitu atas nama Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Tidak benar apabila Badrus Salam LC Al-Wahabi ini menyatakan bahwa Imam Malik tidak mensyariatkan kunut subuh. Bohong itu, bohong teman-teman. Kenapa begitu? Sebab nyatanya, buktinya, faktanya sangat terang benderang. Bahkan ini sudah masyhur di kalangan para pelajar 4 mazhab. Kalau Anda pernah belajar 4 mazhab, maka kalian akan tahu bahwa yang menganjurkan atau mensunnahkan kunut subuh itu yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya Imam Malik. Hanya saja perbedaannya, kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kunut subuh itu dilakukan setelah kita bangun dari ruku, yaitu ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, baru kunut subuh itu. Tapi kalau mazhab Imam Malik teman-teman, kunutnya itu sebelum ruku. Jadi setelah baca surat lalu langsung doa kunut. Nah, ini perbedaannya hanya itu. Tetapi mazhab Maliki tetap menganjurkan, mensyariatkan, mensunnahkan kunut subuh. Contoh, kita cek aja ya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Punya kami di jilid atau juz keempat terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini sangat tegas. Imam An-Nawawi menyatakan far'un fi madzahibil ulama'i fi isbatil kunuti fi subhi. Cabang persoalan tentang mazhab para ulama di dalam menetapkan kunut subuh. Mazhabuna, mazhab kami yaitu mazhab Syafi'i, annahu yustahabbu al-kunutu fiha sawaun nazalat nazilatun wal iyadzubillah awlam tanzil wa bihadza qala aktsarus salafi wa man ba'dahum aw katsirun minhum wa mimman qala bihi Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman wa Ali wa Ibnu Abbas wal Bara' bin Azib radhiyallahu anhum, rawahul Baihaqi bi asanida sahihatin. Mazhab kami yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, disunnahkan kita melaksanakan kunut subuh, baik terjadi yang namanya nazilah maupun tidak terjadi nazilah. Ini tetap dianjurkan, disunnahkan kunut subuh, mazhab Imam Syafi'i. Wa bihadza, pendapat ini dinyatakan oleh qala aktsarus salaf, mayoritas ulama salaf, wa man ba'dahum, dan ulama setelah mereka.
au kathirun minhum, atau banyak ulama-ulama yang memang berpendapat sunnahnya kunut subuh. Wa mimman qala bihi Abu Bakr As-Siddiq, dan termasuk yang menganjurkan mensunahkan kunut subuh itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, dan sahabat Ali karramallahu wajhah, dan sahabat Ibnu Abbas, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhum ajma'in. Rawahu Al-Baihaqi bi asanida sahihatin. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian kita lanjut. Wa qala bihi minat tabi'in faman ba'dahum khalaik. Dan ulama-ulama dari kalangan tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka yang berpendapat tentang sunnahnya kunut subuh adalah ini, wa huwa mazhabu Ibni Abi Laila, yaitu mazhabnya Ibnu Abi Laila wal Hasan bin Shalih wa Malik wa Daud. Jadi ini mazhabnya Imam Malik, menganjurkan kita untuk membaca doa kunut subuh. Mazhab Imam Malik menganjurkan mensyariatkan kunut subuh. Ini mazhab Imam Malik. Di sini di footnote-nya ada ini nomor 7. Di sini fil Mudawwanah Al-Kubra an Abdurrahman bin Abi Laila qala al-kunutu fil fajri sunnatun madiyatun. Jelas kunut subuh itu disyariatkan, dianjurkan dalam mazhab Imam Malik. Terus kemudian di dalam kitab Al-Muntaqo di sini dijelaskan, kitab Al-Muntaqo syarah daripada kitab Al-Muwatta, karya daripada Imam Malik. Syarahnya disarah oleh yang namanya Abdul Walid Al-Baji, tepat di halaman 282 punya kami. Di sini dijelaskan, wa qad ikhtalafal fuqaha'u fil kunuti. Ulama-ulama ahli fikih memang masih terjadi perbedaan pendapat tentang masalah hukum kunut. Fadzahaba Malikun wasyafi'iyyu ila annal kunuta masyru'un fi sholati subhi wa annahu min fadailis subhi. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat kunut subuh itu disyariatkan, wa annahu min fadailis subhi, dan ini merupakan keutamaan subuh. Ini jadi fadzahaba Malikun wasyafi'iyyu ila annal kunuta masyru'un fi sholati subhi. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala amin berpendapat, Imam Malik maupun Imam Asy-Syafi'i berpendapat kunut subuh itu disyariatkan di sholat subuh. Oleh sebab itu kami heran ya ketika Badrus Salam LC Al-Wahabi itu menyatakan dalam mazhab Maliki itu tidak dianjurkan yang namanya kunut subuh, tidak disyariatkan. Ini ngajinya di mana dia itu? Wong sudah masyhur. Bagi orang-orang yang memang pernah belajar ngaji perbandingan mazhab, teman-teman akan paham bahwasanya yang menganjurkan, yang mensunahkan kunut subuh itu yaitu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik bin Anas. Hanya saja perbedaannya adalah kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i dianjurkan kunut subuh itu dilakukan setelah kita ruku, yaitu pada waktu i'tidal sami Allah liman hamidah baru kita membaca doa kunut. Tapi kalau mazhab Imam Malik sebelum ruku kita membaca kunut. Masih kurang, silakan juga cek dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatu atau cek di dalam kitab Al-Mudawwanah itu. Kok bisa seorang ustadz itu berdusta? Kok bisa? Ini ada apa, teman-teman? Cobalah malu kepada gelarnya. Masa orang yang dijuluki ustadz kok berbohong, kok berdusta? Kan kasihan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah, kalau tidak paham, kalau tidak ngerti, kalau tidak tahu, meneng cangkeme. Ayo, meneng cangkeme. Kalau nggak ngerti ilmu itu meneng. Ya, jangan ngomong. Nanti kalau Anda nggak paham, terpaksa ngomong, maka nanti Anda bisa berbohong. Seperti ini sudah. Nggak paham mazhab Imam Malik, sok ngomong tentang masalah mazhab Imam Maliki. Astagfirullahaladzim. Badrus Salam LC ini sering ngawur ceramahnya, teman-teman. Ayolah, bagi pengikutnya sadar, sampaikan ke Badrus Salam ya, kalau memang tidak terima, suruh ngajak kami diskusi, gitu aja.
Andaikan dia berani dan memang siap dipermalukan di depan umum. Gitu aja teman-teman. Kami begini bukan karena apa teman-teman. Kami akan ingin menunjukkan kebenaran. Kebenaran tak akan pernah terkalahkan teman-teman. Ayo, kalau memang berani, tanggapi kami, kalau perlu ngajak diskusi, asalkan siap malu sudah di depan publik. Jelas ini dusta atas nama Imam Malik. Jelas teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini ngeri kami ini. Sutat-sutat Wahabi ini kenapa kok sering dusta koyok ngene ini? Ada apa teman-teman? Mereka ini mau dakwah atau cuma menebar fitnah? Na'udzubillah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim wa faqahanallahu fid din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.